adik-adik semua, gimana kabarnya seminggu ini? Puji Tuhan, pasti baik ya. Hari ini Kak Flo mau cerita firman Tuhan. Tapi Kak Flo nggak mau cerita sendirian. Kak Flo mau ajak teman Kak Flo. Siapa namanya? Kak Gali. Halo adik-adik. Halo. Jadi hari ini Kak Flo dan Kak Gali akan cerita tentang seorang nabi. Apa itu nabi, Kak Flo? Nah, aku kasih tahu ya Kak Gali, nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat manusia. Dan nabi yang mau kita ceritain nih, Kak Flo, nabi ini memberitakan firman Tuhan di bangsa Israel. Wow, jadi kali ini kita akan nyeritain tentang seorang nabi yang masih sangat muda diutus oleh Tuhan. Siapa itu, Kak Flo? Siapa ayo? Nabi Yeremia. Nah, kenapa Kak Flo Nabi Yeremia diutus ke bangsa Israel? Nah, karena pada saat itu bangsa Israel melakukan banyak kejahatan dan harus ada yang memperingatkan mereka, Kak Gali. Dan karena Tuhan sayang ya Kak Flo sama bangsa Israel, makanya Tuhan utus Nabi Yeremia untuk datang memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Iya, seperti itu. Dan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam Yeremia 1 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik tahu nggak? Nabi ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Yeremia ini sudah ditentukan untuk menjadi nabi sejak waktu ia masih dalam perut mamanya. Dan ia dikuduskan. Dikuduskan ini artinya dijauhkan, dibersihkan dari dosa. Wow, keren ya Kak Flo. Nah, namun Kak Flo pada saat itu Yeremia berkata bahwa ia tidak pandai berbicara. Maksudnya dia tidak tahu nih harus berkata-kata seperti gimana waktu menyampaikan firman Tuhan, Kak Flo. Tapi Tuhan memberi kekuatan pada saat itu. Padahal Yeremia pada saat itu takut, tapi Tuhan memberi kekuatan. Yuk Kak Flo lihat di ayatnya yang ke-8. Bahkan lebih lagi, Tuhan menjamah mulutnya. Wow, keren ya Kak Flo, Iya, Tuhan menjamah mulutnya. Tuhan kita ya. Betapa luar biasanya kalau dijamah tangan Tuhan yang kuat. Iya, dan ini yang harus kita tahu Kak Gali. Dalam pelayanannya Yeremia ini mengalami banyak sekali tantangan selama 40 tahun. Bayangkan adik-adik, selama 40 tahun, suku Yehuda tidak mau mendengarkan Nabi Yeremia ini. Mereka malah mengabaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dia mengalami ketertolakan, tetapi ia tetap setia dan tetap mau melayani bangsa Yehuda pada saat itu. Jadi Kak Flo, apa sih yang kita bisa pelajari dari Yeremia ini? Nah, ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari dari cerita Nabi Yeremia ini. Yang pertama, apa itu Kak Gali? Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, Kak Flo. Sama seperti Nabi Yeremia yang diutus Tuhan meskipun ia masih muda. Tuhan bisa mengutus kita meskipun usia kita masih muda, Kak Flo. Mengutus kita untuk memberitakan firman, untuk bersaksi, untuk berdoa bagi keluarga kita. Dan untuk menolong orang lain. Yes, benar. Oke. Dan di poin yang kedua yang kita pelajari adalah kita harus tetap setia dan jangan pernah takut. Karena kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dari kisah Yeremia tadi, kita lihat meskipun banyak tantangan yang dialami oleh Nabi Yeremia, tetapi ia tetap setia melayani Tuhan. Seperti kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita apapun yang kita rasakan ketika kita dibenci, kita dicaci, ataupun kita dijauhi oleh teman kita harus tetap berteman dengan mereka, kita harus melakukan hal-hal yang baik, dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling penting nih Kak Flo, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi meskipun kita dalam keadaan takut, meskipun kita khawatir, kita nggak berani, Tuhan selalu menyertai kita Kak Flo. Sama seperti ketika Tuhan menyertai Yeremia. Nah, Kak Gali, hari ini kita punya ayat hafalan loh. Terdapat di dalam Yeremia 1 ayat 8. Apa bunyinya Kak Gali? Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa loh Kak Gali.
Kita belajar apa? Kita belajar kalau Yeremia dipakai Tuhan di usianya yang masih muda, Tuhan pun bisa memakai kita loh adik-adik di usianya yang masih muda. Dipakai untuk apa nih Kak Flo? Menolong teman kita, bersaksi kepada teman kita, bahkan di lingkungan sekitar kita. Wow, keren. Jadi, jangan pernah takut kalau Tuhan yang suruh kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi adik-adik, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Yeremia ini. Saat ini, kita mau berdoa ya adik-adik. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, ampuni kami, layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan live streaming pada hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun langkah kehidupan mereka, memberikan mereka pertumbuhan yang baik, biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Berkati apapun yang menjadi langkah kehidupan mereka, cita-cita, harapan mereka ke depan, biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk adik-adik yang baru pertama kali nonton live streaming dan adik-adik berada di daerah Sidoarjo, yuk datang langsung ke GPDI Elohim Sidoarjo di ibadah Sunday Gang pukul 8.30. GPDI Elohim Sidoarjo beralamatkan di Jalan Kombes Pol M Duryat nomor 56 Sidoarjo. Oke adik-adik, see you next week.